Aksi protes menolak kebijakan imigrasi memicu kerusuhan dan penjarahan hebat terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Para pelaku kejahatan memanfaatkan para pendemo untuk merampok dan menggasak sejumlah barang dari toko-toko yang berada di sepanjang perlintasan demo tersebut. Untuk mengetahui kondisi saat ini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Yandri Subekti. Selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat, Yandri. Bagaimana suasana di sana setelah pemerintah setempat memberlakukan jam malam hingga pukul 8 malam? Apakah aktivitas sudah kembali normal? Silahkan. Iya, selamat sore, Hijab dan juga Hizul. Kondisi di Los Angeles masih mencekam, di mana saat ini sudah ribuan tentara atau pasukan garda nasional ditambah dengan sekitar 700 marinir dikerahkan untuk membantu mengatasi protes. Namun Pentagon kembali menyatakan bahwa pengerahan pasukan atau tentara serta marinir ini untuk menjaga atau mengamankan gedung-gedung atau fasilitas milik pemerintah federal, tidak langsung berhadapan dengan para demonstran. Dan aksi demonstrasi yang beberapa waktu yang lalu sempat terjadi ataupun cukup parah, di mana ada bentrokan antara petugas dengan aksi pendemo, pelemparan, pembakaran mobil, dan bahkan beberapa mobil polisi Los Angeles atau LAPD ini sempat dirusak oleh para pendemonstran. Dan sehingga pemerintah kota LA ini memberlakukan jam malam sejak beberapa hari yang lalu dari pukul 8 sore, 8 malam hingga pukul 6 pagi. Dan tadi saat jumpa pers, Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, juga menyatakan jam malam akan tetap diberlakukan hingga hari ini, sore nanti, beberapa karena masih ada sejumlah aksi demonstran yang melanggar aturan ataupun mengganggu, bahkan mengadakan penjarahan seperti yang tadi disampaikan. Sementara itu aksi pengerahan pasukan atau tentara atau militer untuk penanganan aksi gelombang demonstrasi ini tentu menimbulkan kontroversi, karena di Amerika Serikat ini sangat langka sekali atau jarang sekali digunakan militer untuk berhadapan dengan warga sipil. Dan terlebih Trump memberikan ataupun mengirim tentara ini tanpa permintaan atau persetujuan dari gubernur atau pemimpin negara bagian California. Dan ini semestinya yang syarat utama untuk pengiriman tentara ke wilayah pemerintah negara bagian. Dan ini tentunya gubernur dan wali kota mengambil langkah hukum, dan rencananya besok akan digelar untuk kasus atau masalah ini, di mana gubernur negara bagian California dan juga termasuk mayor atau wali kota LA ini menuntut, berharap ke pengadilan untuk menghentikan ataupun menarik kembali pasukan atau tentara, karena pihak pemerintah terkait atau keamanan terkait masih bisa mampu mengatasi. Sementara itu, rekan-rekan, aksi gelombang demonstrasi anti ICE ataupun anti Badan Penegak Hukum Imigrasi Amerika Serikat ini merebak hingga ke kota di lokasi tempat saya mengabarkan, yaitu di kota New York, dan juga sejumlah negara kota-kota lain, diantaranya adalah di Austin, Texas, dan juga Chicago. Untuk di kota New York, tadi malam digelar unjuk rasa, di mana sekitar 2.500 pengunjuk rasa memadati kawasan Foley Square Park di fasilitas atau gedung milik federal, yaitu ICE, di mana sekitar 86 pendemo sempat diamankan karena telah melanggar aturan, di mana diantaranya adalah mengadakan pengerusakan. Namun demikian, Wali Kota New York menekankan bahwa hingga saat ini NYPD atau polisi Kota New York masih mampu bisa mengatasi aksi demonstran yang diperkirakan nanti akan terus berlangsung beberapa hari ke depan, dan tidak ingin dikirim bantuan, terlebih tentara atau pasukan garda untuk membantu pengamanan. Demikian juga di kota-kota lain,
ini menekankan bahwa mereka tidak perlu bantuan dari federal untuk dikirim pasukan atau militer mengatasi aksi demonstrasi anti ICE, di mana rekan-rekan seperti diketahui, ICE ini adalah Badan Penegak Hukum Keimigrasian yang bertugas untuk menangkap warga ilegal atau undocumented yang berada di Amerika Serikat, yang merupakan salah satu target atau kebijakan dari Presiden Trump, dan sangat mungkin juga ini juga berdampak terhadap sejumlah warga negara Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi, di mana hingga saat ini total sekitar 32 WNI yang sudah ditahan dan terancam deportasi. Terakhir 2 orang warga negara Indonesia yang berada di Los Angeles ditangkap bukan karena mengikuti aksi demonstrasi, namun karena melanggar aturan imigrasi dan juga memiliki, dari informasi yang kami peroleh, memiliki catatan kriminal. Dan hingga saat ini perwakilan pemerintah Indonesia yang berada di 5 KJRI dan juga KBRI tetap ataupun menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk berhati-hati dan selalu membawa dokumen lengkap apabila keluar rumah atau bepergian, dan menghubungi pihak perwakilan Republik Indonesia apabila memerlukan bantuan hukum. Dan tentunya rekan-rekan, kita berharap agar masalah keimigrasian dari rekan-rekan kita yang berada di sini untuk bisa segera diselesaikan, dan juga diharapkan agar WNI atau diaspora Indonesia menjauhi lokasi-lokasi yang saat ini terjadi aksi gelombang demonstrasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, rekan-rekan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yandri Subekti mengabarkan langsung dari Amerika Serikat. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda.